Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nori Kalistia Putri dengan NIM 205211345 dari kelas MBS 2I. Di sini saya akan menyampaikan hasil wawancara saya dengan salah satu narasumber yang ada di lingkungan sekitar mengenai tradisi Jawa. Dan tradisi Jawa yang akan saya bahas adalah Slametan. Wawancara ini untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Islam dan Budaya Jawa. Slametan merupakan salah satu tradisi dan ritual yang dilakukan oleh orang Jawa, khususnya Jawa Tengah. Slametan sendiri berasal dari bahasa Jawa, yakni slamet, yang artinya selamat. Orang Jawa melakukan tradisi Slametan dengan tujuan untuk meminta keselamatan kepada Yang Maha Kuasa, menciptakan keselarasan, dan meminta perlindungan agar terhindar dari hal-hal buruk yang mungkin terjadi. Tradisi Slametan ini terdiri dari beberapa jenis atau beberapa macam. Di antaranya yakni Slametan Mitoni, Slametan Lahiran, Slametan Ruahan, Slametan Rumah, kemudian ada Slametan Orang Meninggal, dan masih banyak lagi. Untuk yang pertama yakni Slametan Mitoni. Mitoni atau tingkeban adalah tradisi masyarakat Jawa yang dilakukan ketika seorang ibu mengandung pada usia 7 bulan yang sesuai dengan namanya. Mitoni memiliki arti pitu dalam bahasa Jawa dan 7 dalam bahasa Indonesia. Pelaksanaan mitoni bertujuan untuk mendoakan calon ibu dan bayi agar diberi kelancaran, kemudahan hingga sang ibu melahirkan janin dengan selamat, dan diharapkan memiliki anak yang dapat berbakti, patuh kepada orang tua, senantiasa patuh pada syariat agama, dan tumbuh menjadi sosok dewasa yang memiliki kepribadian yang baik. Untuk yang selanjutnya yakni tradisi Slametan Kelahiran. Terbagi menjadi beberapa tahapan, yakni brokohan, sepasaran, selapanan, dan ada juga akikah. Brokohan sendiri dilakukan ketika setelah 1 hari bayi dilahirkan. Sepasaran dilakukan 5 hari setelah bayi dilahirkan, dan selapanan dilakukan 35 hari setelah bayi dilahirkan. Untuk tradisi akikah, biasanya akan menyembelih kambing sesuai dengan jenis kelamin anaknya. Jika anaknya laki-laki, maka akan menyembelih 2 kambing, dan jika anaknya perempuan, maka akan menyembelih 1 kambing saja. Banyak orang tua yang masih percaya dan melakukannya, sekalipun dilakukan terlambat, misalnya dilakukan pada saat anaknya sudah dewasa, dan itu boleh-boleh saja dilakukan sesuai dengan kemampuan orang tuanya. Selamatan atas kelahiran bayi ini merupakan tuntunan agama Islam sesuai dengan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW, dengan harapan agar sang bayi mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada tradisi Slametan Ruahan. Dilakukan ketika akan memasuki bulan Ramadan, yakni bulan Ruah pada penanggalan Jawa, dan bertepatan dengan bulan Syaban pada kalender Hijriyah. Pada bulan Ruah ini, biasanya orang Jawa akan melakukan ziarah kubur atau dalam bahasa Jawa disebut dengan nyadran atau penyekar, dengan tujuan untuk mendoakan para leluhur. Bagi mereka yang masih memiliki adat Jawa ataupun adat kejawen, sebelum melaksanakan ziarah kubur, maka akan didahului dengan selamatan. Biasanya akan menyiapkan beberapa makanan yang memang dibutuhkan untuk tradisi ruahan ini. Kemudian selanjutnya ada tradisi selamatan rumah disebut dengan selup-supan. Dilakukan ketika pemilik akan menempati rumah baru atau pindah ke rumah yang baru. Biasanya pemilik rumah akan mengundang kerabat dan tetangga sekitar. Pemilik rumah juga akan mempersiapkan ubur rampe, yakni nasi gurih dengan pelengkapnya, kemudian didoakan sebelum akhirnya dimakan bersama-sama. Selain menyiapkan makanan, biasanya pemilik juga membawa beberapa peralatan rumah seperti bantal, guling, sapu, ataupun yang lainnya sebagai simbolis bahwa dia telah pindah ke rumah yang baru. Selamatan ini bertujuan untuk mengharapkan perlindungan dan keselamatan bagi penghuni rumah. Setelah 35 hari menempati rumah, biasanya akan dilakukan selamatan lagi, yakni selapanan rumah.
Untuk yang terakhir adalah selamatan atau ritual untuk acara kematian. Ada 8 urutan atau tahapan dalam pelaksanaan. Yang pertama, geblak, nelung dina, pitung dinan, 40 dina, nyatos, pendak pisan, pendak pindo, dan yang terakhir adalah nyewu. Untuk yang pertama adalah geblak. Ini bertepatan dengan hari meninggalnya seseorang dan dilakukan setelah jenazah telah dikuburkan. Biasanya dilakukan pada sore hari. Kemudian ada nelong dina. Selamatan dilaksanakan pada malam hari menjelang hari ketiga setelah kematian. Orang Jawa percaya pada hari ketiga ini roh orang yang sudah meninggal masih ada di dalam rumah dan baru mencari jalan keluar untuk meninggalkan rumah. Kemudian ada pitung dinan. Sebenarnya selamatan ini dilakukan selama 7 hari berturut-turut, dan di hari ke-7 ini merupakan penutupan dari segala rangkaian acara yang telah dilakukan selama 7 hari ini. Dengan adanya selamatan pitung dinan ini diharapkan mampu mempermudah perjalanan roh untuk meninggalkan rumah. Selanjutnya adalah 40 dinan. Upacara ini diharapkan mampu mempermudah roh meninggalkan rumah untuk menemukan jalan menuju alam kubur yang sebelumnya sudah dibersihkan dan disapu ketika keberangkatan jenazah, sehingga tidak ada halangan lagi. Setelah 40 hari, selanjutnya ada selamatan nyewu dinan, yakni 100 hari setelah hari kematian seseorang. Selanjutnya ada pendak pisan, yakni selamatan 1 tahun setelah kematian, dengan tujuan untuk mengingat jasa dan perjuangan yang telah dilakukan oleh almarhumah selama masih hidup. Kemudian ada pendak pindo, yakni selamatan 2 tahun kematian guna untuk mengirimkan doa. Yang terakhir adalah nyewu dinan, yakni puncak dari segala rangkaian acara selamatan dilaksanakan 1000 hari setelah kematian. Orang Jawa percaya setelah 1000 hari ini roh yang sudah meninggal tidak akan kembali lagi ke rumah dan berkumpul dengan kerabat-kerabatnya. Maka dari itu diadakan selamatan dan doa bersama agar almarhumah mendapatkan ketenangan. Dari sekian banyak tradisi selamatan yang dilakukan oleh masyarakat Jawa, tentunya ada beberapa perbedaan antara tradisi selamatan yang satu dengan tradisi selamatan yang lainnya. Perbedaan yang mungkin terlihat ialah dari segi hidangan atau makanan yang disajikan. Pada dasarnya sama-sama menggunakan nasi gurih, namun biasanya ada lauk ataupun pelengkapnya yang menjadi pembeda antara yang satu dengan yang lainnya. Selain dari segi hidangan, perbedaan juga terlihat dari waktu pelaksanaan dan tata urutan kegiatan upacara tradisi tersebut. Tidak sedikit yang menganggap bahwa tradisi selamatan ini merupakan suatu hal yang musyrik dan bid'ah. Maka sering terjadi pro dan kontra antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lainnya. Namun seiring dengan berjalannya waktu, tradisi selamatan masyarakat Jawa ini mulai luntur. Mungkin hanya warga desa yang masih melaksanakan tradisi ini, itu pun tidak banyak. Dan untuk di lingkungan saya sendiri, tradisi selamatan ini sudah jarang dilakukan. Mungkin hanya beberapa orang tertentu saja yang melakukannya. Dan sekarang tradisi Jawa ini mulai digantikan oleh tradisi yang sesuai dengan syariat agama Islam. Zaman dahulu memang belum terlalu mengenal tentang ajaran agama, sehingga masih banyak yang percaya dengan hal-hal gaib dan hal mistik. Namun setelah Islam masuk ke Nusantara, kebiasaan tersebut mulai dihilangkan dan digantikan dengan tradisi yang sesuai dengan syariat Islam. Jika zaman dahulu, selamatan dilakukan dengan menyajikan beberapa sesajen dan beberapa ritual. Namun, sekarang sudah diganti dengan melakukan tahlilan, yasinan, ataupun doa bersama untuk meminta pertolongan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.